nampaknya memang kita susah untuk mendapatkan keadilan di sistem ini. Ya gitu kan. Dimana kalau pihak rezim misalnya, kasus-kasus yang dianggap merugikan mereka, oknum, ya kan, itu polisi akan gercep, duga dulu, tangkap dulu, baru ada namanya praduga bersalah. Jadi tangkap dulu, nanti pembuktian. Nah ini kenapa nggak berlaku untuk kasus apabila yang melakukan hal serupa, misalnya ada praduga seperti itu kepada oknum pejabat, ya akan kasus-kasus yang merugikan rakyat, bukan merugikan masyarakat secara individu, bukan merugikan Komarudin, bukan. Tapi ini rakyat gitu. Kenapa nggak berlaku yang seperti itu? Yang kita katakan susah mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Pemirsa MNF TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kembali lagi kita dalam program Barometer, bahas reaksi opini terkini. Dan hari ini kita mendapatkan satu tamu spesial karena biasanya diisi oleh dua orang narasumber. Yang pertama biasanya adalah Ustadz Irwan Syaifullah, tokoh pergerakan Islam, dan yang kedua adalah Kiai Yusuf Sin, salah satu ulama muda kita. Namun pada kesempatan hari ini kita dapat satu tokoh muda yang dulu sempat viral di tahun 2018, 2019, yang sempat mengguncangkan media sosial dengan kalimat-kalimatnya yang luar biasa. Kita sapa beliau. Yang pertama ada Ustadz Alimuddin Baharsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alimuddin Baharsyah, mic-nya di unmute dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bung Arif? Kabar baik? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, Alhamdulillah, terbiasa. yang kedua tokoh muda kita Kiai Yusuf Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan, Ustadz Ali Baharsa, Bung Arif, Assalamualaikum, apa Kiai. Ahlan kabarnya? di Kiai. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan salah satu isu yang sebenarnya menyeruak dari tahun lalu, ya, dari tahun 2022, yang itu diungkap pertama kali di media sosial itu saat viral-viralnya Dirut PT Taspen yang diduga selingkuh dengan salah seorang wanita yang dilabrak oleh istrinya sendiri, dan itu menyeruak saat konferensi pers justru saat pembelaan terhadap Joshua, Brigadir Joshua pada waktu itu, yang diungkapkan pertama kali oleh Kamarudin Simanjuntak. Dan setelah kasus ini viral, akhirnya Kamarudin Simanjuntak dilaporkan ke polisi. Nah, buntut kasus ini semakin memanas dan nampaknya ini terus bergulir dan menemukan fakta-fakta baru, termasuk fakta kekayaan dari Dirut PT Taspen yang dilaporkan di LHKPN, yang itu diduga palsu. Bahkan harta kekayaannya itu triliunan. Nah, yang dilaporkan itu hanya sekitar 47 miliar rupiah. Nah, ini salah satu hal yang tentunya patut untuk kita bahas karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan apalagi dia menjadi salah seorang dirut PT Taspen yang mana itu adalah perusahaan BUMN, dan kita bisa tarik kesimpulan gaji-gaji mereka itu dibayar
dengan pajak rakyat. Nah, ini menjadi salah satu fenomena yang memprihatinkan di rezim Jokowi yang lagi-lagi membuat kita semakin menyedihkan ya. Karena itu adalah uang, bukan uang mereka, tapi itu adalah uang milik rakyat. Nah, melihat kondisi ini, kita ingin dengarkan komentar para narasumber. Mungkin yang pertama tokoh sosial media kita yang kita ingin minta komentarnya dari Ustadz Alimuddin Baharsyah. Tafadhol Ustadz Alimuddin Baharsyah untuk menyampaikan komentarnya terkait Dirut PT Taspen ini. Silakan. Baik, Bung Arif, terima kasih banyak. Mohon izin kepada Kiai Yusufyan duluan ya. Eh, jadi berkaitan dengan ya, terima kasih. Berkaitan dengan kasus PT Taspen ya, ini perusahaan negara ya, perusahaan milik negara, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Betul. Sepertinya ada dua kasus sebetulnya ya, kalau tak lihat di beberapa informasi media itu, kasus korupsi ex direktur PT Taspen ya. Kemudian yang sudah dijatuhkan vonis itu yang dianggap merugikan negara itu 130-an miliar ya, merugikan keuangan negara. Nah, ada kasus yang terbaru memang itu berkaitan dengan direktur yang sekarang. Oke. Yang sekarang ini Pak Kosasi. Oke. Ini kan awalnya kasus itu disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak ya, bahwa ketika dia membela istri dari direktur PT Taspen ini, ya karena ada proses penceraian ya, kemudian muncullah ungkapan-ungkapan dari Kamarudin itu. Pertama, misalnya ungkapan berkaitan dengan banyak mengelola dana 300 triliun, dana untuk Pilpres 2024. Itu ungkapan dari Pak Kamarudin ya. Kemudian yang kedua, dia juga banyak memiliki wanita simpanan. Katanya kalau dia datang ke Muslim, aku Muslim. Datang ke perempuan Hindu, aku Hindu. Datang ke perempuan Kristen, aku Kristen. Nah, kalau dalam ungkapannya Pak Kamarudin Simanjuntak, kalau yang saya baca di berita itu, tujuan dari perempuan kenapa ini banyak jumlahnya itu, ini juga belum menyebutkan apakah perempuan banyak ini sengaja dia ngerekrut atau ada pihak lain yang meminta ya untuk menyediakan perempuan-perempuan ini. Karena menurut beliau itu tugas si perempuan ini nanti akan menerima dana dari yang dianggap bersangkutan, katanya begitu ya. Kemudian si perempuan ini menerima dana, diinvestasikan, kemudian ada semacam apa namanya cashback gitu ya. Kemudian diinvestasikan lagi. Nah, ini transaksi per harinya bisa 200 juta itu. Artinya dugaan kuatnya memang ini skenario untuk seolah-olah uang ini bukan uang haram gitu loh. Ya. Nah, mungkin dengan menyiapkan orang perempuan itu. Nah, maka jika ya apa namanya apa yang diungkapkan oleh Pak Kamarudin itu benar, ini kan bejat sekali nih. Hancur negara kita ini ya. Nah, setidaknya gini Bung Arif ya, kalau ini benar apa yang diungkapkan oleh Pak Kamarudin itu, pertama kesalahannya adalah tentu dengan adanya dana 300 triliun itu. Kita harus tahu dana Pilpres itu dari mana gitu loh. Uang haram atau uang halal. Nah, harus tahu ya. Dari mana, jangan-jangan ya dugaan kita nih uang hasil korupsi atau uang dari pihak tertentu yang untuk memodali kampanye supaya mungkin tidak terlihat, maka diperlukanlah skenario-skenario tertentu. Itu kejahatan pertama ya. Kemudian kejahatan kedua, jika itu benar yang disampaikan Pak Kamarudin itu adalah terkait dengan perselingkuhan, perzinahan, bahkan ada video porno. Jadi ketika Pak Kamarudin, itu sudah tahu ya Bung Arif ya? Iya. Jadi ketika Pak Kamarudin itu dipanggil sebagai tersangka ke Barreskrim, diminta keterangan itu, dia menyodorkan sebetulnya tuh, karena kan masih pengacara si istri Direktur Taspen sekarang, Pak Kosasi itu. Iya. Ketika dia menyerahkan bukti video porno, Barreskrim nggak mau terima itu katanya. Makanya Aneh protes. juga ya. Aneh juga ya. Orang penyidik
penyidik diberikan bukti, diberikan kemudahan kok nggak mau. Gimana nih logikanya ini? Ya, makanya dianggap melanggar sebetulnya. Nah, itu Bung Arif setidaknya ada tiga kesalahan, ada dua kesalahan ya dalam dalam kasus Oke. ini. Itu pertama, pengelolaan dana 300 triliun itu harus diungkap sebetulnya. Kemudian yang kedua Oke. terkait dengan perzinahan, perselingkuhan, bahkan ada video porno di sana ya. Ada bahkan penelantaran terhadap keluarga. Ini kan tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat negara ya, sekalipun dia Ya. bukan beragama Islam ya. Nah, jadi setidaknya tiga dugaan ini itu harusnya, nah gini, sikap kepolisian, sikap pemerintah ketika ada informasi seperti ini harusnya kan kemudian digali ya, Betul. ditindaklanjuti. Hmm. Ini sebaliknya, malah si pelapornya atau orang yang mengungkapkan itu kemudian dituduh menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran, sampai sekarang dijadikan tersangka. Nah, kita kan akhirnya menjadi tanda tanya besar, ini siapa sebenarnya Direktur PT Taspen ini gitu loh. Ini kan Ya, kekuatan, betul. nah, gitu kan. Apakah ada udang di balik batu ya, atau ada pihak yang mengendalikan dia sebagai wayang atau seperti apa? Nah, itu sebetulnya harus diungkap oleh ke pihak kepolisian, oleh BPK, oleh PPATK ya, aliran dana segala macam, sehingga masyarakat ini kemudian bisa kembali tumbuh kepercayaannya juga pada pemerintah. Sekarang kan kalau ya, kalau sampai Kamarudin kemudian dipenjarakan, ini kan dugaan kuatnya kejahatan tersistematis ini, Bung Arif. Oke. Ya. Kenapa tersistematis? Karena rapi kan, uang 300 triliun itu kalau benar ada itu, supaya seperti terlihat legal, terlihat halal, ini kan diputar-putar sana sini gitu kan. Hmm. Nah, kemudian caranya keji banget gitu kan. Bikin video porno, kemudian menikahi banyak perempuan hanya untuk sekedar menampung uang, itu kan wah, kebejatan luar biasa itu. Nah, inilah ketika kondisi negara kita ini dikuasai oleh kaum kapitalis, oleh oligarki hitam yang memang tujuannya mereka ya memperbanyak uang, mereka serakah, mereka ingin mengeruk seluruh kekayaan, ya akhirnya mereka nggak peduli nih, mau rusak moral, mau menghancurkan negara itu nggak peduli, yang penting dompet mereka penuh, syahwat mereka terpenuhi. Nah, kalau begitu Bu Arif ya, Ya. komentar awasnya terkait dengan kasus apa namanya, dugaan penggelapan dana, pengelolaan dana untuk Pilpres sebesar 300 triliun yang diduga melibatkan Direktur Utama PT Taspen ini. Gitu Bung Arif. Hmm. Ya. Dari paparan Ustadz Alimuddin Baharsyah tadi, setidaknya ada dua hal yang digarisbawahi. Yang pertama soal pengelolaan dana PT Taspen ya. Jadi PT Taspen ini sebenarnya adalah PT yang tidak main-main. Kalau kita buka di websitenya itu, PT Taspen itu adalah ini buat menampung dana tabungan dan asuransi pegawai negeri loh. Dan dia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi, hari tua, dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Ya. Artinya ini di bawah naungan badan usaha milik negara. Artinya masuk juga itu dana-dana kita, termasuk dana pajak seluruh rakyat Indonesia yang digunakan untuk Oh. menggaji para pegawai-pegawai negeri. Dan untuk dana tabungan sekaligus pensiun mereka. Ya. Nah, itu yang pertama yang disinggung Ustadz Alimuddin Baharsyah, berarti kan pengelolaan dana tadi yang nilainya cukup fantastis, disebutkan 300 triliun. Nah, ini bukan kaleng-kaleng 300 triliun itu. Kalau Ya, kita tapi ini masih jadi pertanyaan besar ya, mungkin campuran juga, bukan hanya sekedar dana pensiun ya. Masih ya juga banyak dana-dana siluman lain itu. 300 triliun itu besar banget soalnya. iya, luar biasa itu. Terus yang kedua tadi ya juga tindakan asusila yang sangat menurut saya itu tidak pantas lah ya. Seorang direktur utama sebuah PT yang itu milik negara sekali lagi melakukan tindakan asusila, bahkan diduga kuat itu bukan hanya satu dua perempuan tapi banyak sekali perempuan. Banyak. Nah, yang menarik kemarin kan tentang bukti apa namanya eh, suara percakapan antara Dirut Ya. PT Taspen Antonius NS Kosasih
Ya, dengan istrinya. Gitu. Nah, ini percakapannya cukup viral di media sosial. ya, saya lihat di Hmm. TikTok pada snack video, lupa saya itu video Nah, apa. Ada kirim grup WA, di grup WA saya dapat itunya, dapat rekamannya itu. Ngeri banget itu Bung Arif ya. iya, ya Memang mungkin istrinya udah jadikan tempat penampungan uang gitu. iya. Ya Allah. Istrinya juga ingin dijadikan untuk tempat penampungan dana kalau kita Iya, tanda kutip ya kita iya. cermati percakapan itu. Nah, istrinya sebenarnya nggak mau, tapi Eh, suaminya seperti terkesan memaksa. Nah, ini kan tindakan yang cukup biadab ini. ugal-ugalan, Ini biadab ugal-ugal, ini. ugal-ugalan sekali. Nah, mungkin kita yang kedua ini tanggapan dari Kiai Yusuf Sin sebagai tokoh muda Islam menanggapi perilaku karena dalam tanda kutip dia bukan seorang muslim ya kalau kita lihat dari namanya ya. Tapi belum tentu kan sebuah nama itu mengindikasikan agama seseorang ya. Tapi mungkin kita akan cek nanti agama sebenarnya apa sih ini orang ini. Tapi bagaimana pandangan Kiai Yusuf Sin terhadap perilaku seorang direktur atau pejabat yang cukup tinggi di negara kita yang melakukan tindakan-tindakan yang demikian. Apa dan sampai dengan hari ini belum ada pernyataan dari pengadilan yang kemudian menyebutkan beliau sebagai tersangka atau bahkan itu sebuah terbukti dan lain sebagainya belum ada. Maka bahkan justru kebalikan yang menjadi tersangka justru adalah Kamarudin Simanjuntak yang itu merupakan pengacara dari istri dari saudara Antonius NS Kosasih. Nah, ini apa tanggapannya dari Kiai Yusuf Sintafadol? Baik, terima kasih Bung Arif, Ustadz Adi Baharsa, para pemirsa Barometer dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pemirsa Barometer yang mulia, menanggapi pertanyaan Bung Arif tadi, ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan di bagian pertama ini. Yang pertama, bahwa lagi-lagi skandal ya, dugaan money laundry di perusahaan Taspen yang merupakan perusahaan plat merah ini, kalau benar-benar ini terjadi ya dan terbukti di pengadilan, maka ini termasuk skandal yang cukup besar di tahun ini ya, setelah kasus 349 ya kalau nggak salah ya Iya, triliun iya. kemarin di Kementerian Keuangan gitu Walaupun kan. itu menguap Dan begitu saja. sebenarnya ya kasusnya kemudian menguap begitu saja. Ya, saya katakan terbesar kedua ya yang nampak di publik begitu kan. Dan mungkin yang banyak tidak nampak mungkin jauh lebih besar. Ya, katakanlah misalnya ini belum nampak ya. Karena saya punya mitra, punya binaan, ya seorang murid lawyer, dia sedang menangani kasus di Bank BRI yang itu katanya triliunan. Modusnya sama, ya maksudnya motifnya ya money laundry apa motif atau apa namanya maksudnya nyuri uang tapi bentuk ininya ya money laundry sebenarnya gitu kan. Dan ya ini sangat miris ya, sangat miris gitu tuh. Sebagai rakyat kita ingin menyampaikan harapan perasaan rakyat ya tentunya satu kata terhadap fakta ini ya sangat menyedihkan, sangat memilukan dilakukan oleh penyelenggara negara yang mereka itu diangkat oleh orang-orang yang punya kewenangan di atasnya. Ya gitu kan. Nah, ini kita katakan sangat menyakitkan. Terlebih bagian kedua yang ingin saya sampaikan. Hingga saat ini nampak bahwa ya entah ini karena masalah sistem atau oknum, harusnya kan secara logika sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ali Baharsa bahwa
Bung Kamarudin Simajuntak ini, ya, ketika kemudian termasuk orang yang pertama ngangkat isu ini gitu kan, kejanggalan ini, harusnya kan dia dibantu. Ya, dugaan publik itu, walaupun dia hanya dugaan, itu harusnya dikelirkan. Jangan jadi bola liar. Apalagi kalau Bung Kamarudin ini, ya, dia berani bertahan tuh, menyatakan bahwa benar kasus ini terjadi. Harusnya kan, ya harusnya dibantu dia, ya, bukan ditersangkakan. Misalnya, sekarang sudah masuk tersangka ya beliau ya. Ya, itu kan miris banget kan gitu, ya kan? Sangat-sangat miris banget menurut saya. Ada ketidakadilan. Jadi yang ketiga yang saya sampaikan, dengan fakta yang terjadi, nampaknya memang kita susah untuk mendapatkan keadilan di sistem ini. Ya gitu kan. Dimana kalau pihak rezim misalnya, kasus-kasus yang dianggap merugikan mereka, oknum, ya kan, itu polisi akan gercep, duga dulu, tangkap dulu, kan? Baru ada namanya praduga bersalah. Jadi tangkap dulu, nanti pembuktian. Nah ini kenapa nggak berlaku untuk kasus apabila yang melakukan hal serupa, misalnya ada praduga seperti itu kepada oknum pejabat, ya akan kasus-kasus yang merugikan rakyat, bukan merugikan masyarakat secara individu, bukan merugikan Komarudin, bukan, tapi ini rakyat gitu. Kenapa nggak berlaku yang seperti itu? Ya kita katakan susah mendapatkan keadilan, ya kan? Nah, ini miris di sistem seperti ini. Poin keempat yang saya ingin sampaikan. Inilah sebenarnya yang ingin kita suarakan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Yang saat ini kita jelas-jelas sebenarnya sedang kita terapkan di negeri ini dan negeri-negeri di dunia Islam khususnya. Itu adalah sebuah sistem yang rusak, sistem demokrasi. Sistem demokrasi sejatinya telah cacat secara bawaan, tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan. Maka kita lihat misalnya, ya, nampak bahwa mulai dari persoalan apa namanya, ya kalau kita mau ngasih solusi ya, misalnya secara Islam, Islam kan punya solusi tiga ya untuk kasus-kasus seperti ini. Ada yang namanya dari mulai promotif, dari kemudian solusi preventifnya, kemudian solusi kuratifnya, ya kita jelas gitu kan dalam hal ini. Nah, nampak misalnya kalau kita lihat di sistem kapitalisme, khususnya demokrasi sebagai sistem politiknya, itu nampak tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan, ya, persoalan sepele sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya ya. Cuma memang yang ada adalah sistem ini yang membuat persoalan ini makin rumit dan memiliki celah untuk kemudian menggarong uang rakyat, menyesalahkan rakyat, dan memang mereka sejatinya para pejabat ini tidak peduli lagi dengan rakyat, gitu kan. Makanya terkait tentang ini poin kelima, ya, terkait tentang pejabat kita yang mereka punya skandal ya perempuan apa semua dan seterusnya, ini lagi-lagi saya mengkonfirmasi ya bahwa memang sistem ini cacat gitu kan. Masalahnya kalau memang dia masalah gitu kan secara individu, secara ketakwaannya kan begitu kan, ya kenapa harus diangkat orang yang seperti itu kan begitu kan. Kalau dia menipu, tidak jujur, dia gampang untuk menzalimi orang, tidak adil, dan bisa keras kepada orang, pada masyarakat, tidak mengayomi, ya kenapa harus dipilih kan gitu kan? Ini kecacatan sebenarnya. Kenapa harus diangkat? Kan begitu. Ya kan? Dari segi itu uh, apa sistem ini tidak mampu ya untuk mewujudkan orang-orang yang seperti ini. Ya, dan seterusnya. Saya rasa nanti saya akan sampaikan lebih detail mungkin di part berikutnya. Baik. Saya Ya, kembalikan kepada Mu'arif. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa langsung ditanyakan. ya. Baik, Mungkin silakan Bu Arif. ya, mungkin Kiai Yusufsin bisa menyampaikan apakah ada perilaku demikian yang sudah juga dilakukan ketika misalnya di zaman Islam lah, perilaku yang dilakukan oleh seorang penguasa misalnya, dan itu kemudian apa hukumannya di dalam Islam.
jika itu dilakukan. Apalagi kita lihat misalnya beliau non Muslim kan di sini. Itu kira-kira Baik, seperti baik. apa, Kiai Yusuf Sin? Baik, ini sekalian closing statement ya, Bung Arif ya. Belum, nanti masih ada waktu. Oh, baik. Jadi eh, pertanyaannya mungkin ya lebih tepatnya adalah bagaimana sebenarnya Islam memandang ya mendudukan persoalan itu. Ya, Hmm, jadi Islam itu sebenarnya sudah punya eh, kiat-kiat ya. Ini yang kita sebut sebagai persoalan sistemik. Jadi Islam punya sistem. Ketika mengangkat, menetapkan orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu, maka Islam itu sudah menyiapkan tiga tahapan. Yang pertama dari aspek eh, promotifnya, gitu kan? Ya, maka ada tiga hal yang sangat menonjol di situ. Yang pertama adalah ketakwaan. Maka akan dipilih adalah orang yang paling bertakwa untuk menjalankan amanah tersebut. Karena ini persoalan amanah loh, ya kan? Itu hmm, nampak misalnya ketika Abu Dzar itu meminta jabatan kepada Nabi SAW, ya. Nabi benar-benar melihat Abu Dzar itu ya dia lemah, ya. Makanya ketika Abu Dzar bilang ya minta dikasihkan dia jabatan, Rasul bilang, ya Abu Dzar innaka la dhaif wa innaha la amanah, ya. Sesungguhnya wahai Abu Dzar kamu itu lemah. Padahal Abu Dzar ini sahabat senior loh. Ya, dari segi ketakwaan tidak diragukan, ya kan? hmm, Ya. Jadi innaka amanah. Apa innaka amanah? Bahwa persoalan jabatan yang dia minta itu adalah persoalan amanah, ya kan? Jadi eh, ketakwaan ya itu meliputi bagian yang sangat luas menurut saya yang mendasari segala persoalan, ya. Memang tidak ada dalam Islam itu tidak ada larangan misalnya untuk jabatan-jabatan selain penguasa diisi oleh orang non muslim ketika dia apa namanya eh, bertakwa dalam konteks ya mungkin dalam ketakwaan dalam konteks di sini adalah ya dia adalah orang yang benar-benar berpegang teguh pada agamanya yang semua agama pada dasarnya memang secara spirit mengajarkan kebaikan ya kan begitu substansinya gitu kan. Nah, yang kedua aspek integritas. Jadi ini masih masih tahapan pertama ya promotif ya integritas, jujur, adil, mengayomi dan seterusnya. Maka seorang yang mengisi jabatan itu harus punya integritas, gitu kan? Lihat ya kasus Abu Dhar itu sebenarnya dibilang lemah itu ternyata dia terlalu sayang sama orang, katanya gitu. Jadi hingga ini penting ya, misalnya contoh ya, seorang yang diberikan amanah yang terlalu sayang sama orang itu sampai mengabaikan aspek-aspek batas-batas ya. Misalnya contoh dia sebagai pemimpin, orang yang diayomi banyak banget. Nah, kalau semua dibagi-bagiin uang itu seperti individu ntar uangnya habis, nanti gimana? Nah, ada hal-hal yang bagaimana dia memposisikan dirinya ketika berhadapan dengan individu tertentu, dengan masyarakat dan seterusnya. Ini adalah persoalan yang sangat sangat penting. Ya, Em, integritas ya. Kemudian ada kapasitas. Nah, baginda Nabi SAW mengatakan bahwa kalau urusan diserahkan kepada yang tidak ahli, maka tunggulah kehancurannya. Nah, hmm. kita bisa lihat banyak kasus kayak kasusnya G Plate itu nampak kalanya ya kalau nggak salah dia nggak punya basic ya sebagai sebagai seorang IT programmer dan seterusnya ya telekomunikasi ya saya nggak tahu ya kalau nggak salah begitu informasinya ya atau ya mungkin ya atau apalah gitu kan tetapi yang pasti bahwa kapasitas ini adalah hal yang sangat-sangat diperlukan. Nah kemudian yang kedua itu ada yang namanya preventif. Orang-orang yang akan ditetapkan menjadi mengisi jabatan, maka aspek preventif ini sangat ditekankan. Ya, setidaknya ada dua hal. Yang pertama yaitu pelaporan ya kekayaan sebelum menjabat dan ini dilakukan ya bahwa mulai dari zamannya Abu Bakar, zamannya Umar itu jelas banget ya, nampak banget dan bahkan zamannya Nabi itu sudah sangat diketahui ya bagaimana kekayaan fulan dan kalau dia menjabat ternyata ada harta-harta yang agak aneh ya terlihat berbeda itu pasti
akan dilakukan tindakan ya gitu kan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Zaman Umar bisa kita lihat misalnya ya ketika dia melihat ada harta tidak wajar yang dimiliki oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ya kan. Maka harta itu dia sita dan dibagi dua gitu kan. Kita juga bisa lihat kasusnya tanah yang diserahkan kepada Bilal, bukan Bilal bin Rabah ya, Bilal yang dia mendapatkan tanah bagian yang cukup luas di Madinah, tetapi dia tidak bisa mengelola tanah itu. Maka kemudian Umar bin Khattab memanggil Bilal, mengatakan, olah apa yang kamu bisa, yang kamu tidak bisa serahkan kepada saudaramu. Kira-kira seperti itu. Bahkan itu jelas-jelas dikasih. Bagaimana kalau yang tidak tidak dikasih? Nah, intinya pelaporan kekayaan sebelum menjabat ini hal yang penting untuk mengukur ketika nanti dia sudah menjabat itu apakah memang ada harta yang benar-benar dia hasilkan dengan cara tidak wajar gitu kan. Nah, itu akan bisa ketahuan dari situ. Ini merupakan ikhtiar yang sebenarnya masuk dalam tataran sistem kalau dalam Islam itu harus pelaporan itu. Nah, kita kita mengadopsi ya, negara ini mengadopsi gitu kan. Walaupun bisa dicurangin ternyata gitu kan, kayak kasus tadi laporannya dianggap bohong gitu kan. Nah, ini aneh juga ini. Saya bertanya-tanya, kok bisa orang melaporkan hartanya itu tidak apa bisa apa namanya tidak tidak bisa diakalin gitu kan. Hartanya yang dilaporkan itu bisa real itu kok bisa gitu kan. Kalau dalam Islam itu sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa harta setiap warga negara itu akan dapat diketahui fulan ini hartanya berapa, usahanya apa dan seterusnya. Itu data itu akan diketahui dengan sangat detail dan setiap warga tidak akan merasakan takut ketika negara mengetahui detail warga ini punya usaha ini, punya harta kekayaan ini. Tapi di demokrasi seperti saat ini, orang itu kenapa dia mangkir, dia takut, dia bahkan melaporkan kekayaannya dengan bukan kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa? Dia takut, kan dipajakin. Kira-kira gitu. Ya kan? Itu yang ada di benak orang-orang atau masyarakat tadi, ya kan? Jadi sebenarnya walaupun itu mau diterapkan, ya dengan sistem kayak gini agak susah menurut saya Ya, gitu. Nah, kemudian di aspek preventif ini kalau dalam Islam itu yang paling menonjol dulu juga yang kedua itu adalah pengawasan. Nah, ini sistem Islam itu punya pengawasan yang sangat kuat kepada para pejabat negara ini, gitu kan? Nah, dengan pengawasan seperti inilah yang membuat nanti sehingga tidak akan ada itu kasus kok ini kasus sudah lama baru diungkap sekarang. Ya, ini selama selama ini dari mana aja gitu kan? Nggak akan terjadi seperti itu, ya kan? Nah, makanya ini bagian kedua. Nah, bagian yang ketiga kalau dalam Islam itu ya ada yang namanya solusi kuratif. Kalau tadi solusi preventif, yang sebelumnya ada solusi promotif gitu kan untuk mencegah terjadinya korupsi dan macam-macam tadi atau money laundering dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah terjadi, apa yang akan dilakukan? Ya, Islam memberikan solusi yang namanya solusi kuratif. Maka ya di sini ada dua hal yang paling menonjol di solusi kuratif ini. Yang pertama, penerapan sistem sanksi Islam itu apa? Ya, kalau benar-benar dia mencuri, ya, kalau kasus pencurian itu kan akan diterapkan yang namanya potong tangan asari wasari kutu faktu idea umat idea gitu kan. umum. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potong tangan setiap mereka. Ya, jadi jaza ambi makasaba nakara min Allah itu sebagai balasan dari Allah terhadap atas perbuatan mereka dan benar-benar merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya terlepas dari bahwa mencuri adalah satu aktivitas yang korupsi adalah satu aktivitas yang lain secara fikih ya, gitu kan? Ya. Kemudian merampok ada aktivitas yang lain pula, tapi yang pasti ya ancaman untuk korupsi itu juga sangat-sangat tegas. Ya, misalnya ketika korupsi ini menjadi momok ya, menjadi persoalan yang sangat besar sehingga misalnya memiskinkan suatu negara, menjadikan menderita suatu masyarakat di sebuah negara, ya kan? Dan seterusnya, maka ya takzir, hukuman takzir bagi pelaku korupsi ini ya itu bisa jauh lebih besar dengan pasal-pasal
yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua dari solusi kuratif ini ya dalam Islam, maka kekayaan mereka akan disita ketika ternyata ya di pengadilan dibuktikan bahwa memang ini hasil kekayaan yang tidak wajar dan itu nyata bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an dia menyita kekayaan beberapa sahabat yang memang setelah dilihat ya dihitung diputuskan akhirnya bahwa ini benar-benar tidak wajar. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sangat menarik kalau kita dengarkan tadi, ternyata di Islam juga sudah artinya ada langkah-langkah untuk kemudian mencegah adanya tindakan-tindakan yang koruptif ya, termasuk tadi disebutkan juga bagaimana memilih pimpinan atau pemimpin ataupun jabatan-jabatan strategis negara dalam hal ini, apalagi ini jabatan strategis untuk BUMN. Nah, mungkin saya ingin mencoba mendengarkan pandangan lagi dari Ustadz Ali Baharsyah. Ini berkaitan dengan silakan mungkin dibuka Ustadz Ali Baharsyah. Ya, kalau tadi saya cek mic-nya agak bermasalah nih Ustadz Ali. Agak ada kresek-kreseknya. Oh, sekarang ada nggak? Bentar. Dicabut, dicolokin. Dicabut, dicolokin lagi. Gimana? Jelas? Nah, ya Ustadz Ali Baharsyah, kalau saya tadi sempat cek-cek ya. Nah, kalau kita lihat ini memang beberapa jabatan-jabatan sebelumnya dari Pak Antonius Nicholas Stepanus Kosasih. Nah, ini beberapa jabatan-jabatan sebelumnya juga memang cukup strategis ya dari pejabat ini. Sebelum Taspen dia juga pernah menjabat di Transjakarta tahun 2000, Direktur Transjakarta 2014 sampai 2016. Terus pernah juga di PT Wijaya Karya WK 2016 sampai 2019 dan Direktur Investasi PT Taspen 2019-2020. Artinya kalau kita lihat dari sini maka preferensi sebelumnya memang sudah menempati jabatan-jabatan yang cukup strategis. Artinya ketika dia ditempatkan menjadi Direktur PT Taspen, Direktur ya benar ya, Direktur PT Taspen yang sekarang ini bisa kita lihat karena mungkin dia mempunyai pengalaman-pengalaman sebelumnya yang cukup strategis. Artinya kalau kita lihat di sini menempatkan dia sebagai direktur yang sekarang itu bisa jadi karena memang profesionalisme sebelumnya. Namun pada kenyataannya ada dugaan hal yang sedemikian buruk. Ini kalau Ustadz Ali Baharsyah melihat ini, yang salah itu siapanya? Apakah orangnya atau kemudian sistemnya atau seperti apa Ustadz Ali Baharsyah melihatnya? Baik, Bung Arif, ya coba saya tambahkan sedikit berarti ya. Tadi juga sudah disinggung sebutnya oleh Kiai Yusuf Sin berkaitan dengan ini salah siapa dan salah siapa. Cuma saya ingin sampaikan begini, di negara kita ya untuk jabatan apapun, saya tidak pernah mendengar ya syarat secara resmi itu misalnya orang bertakwa, ya misalnya calon presiden adalah orang yang bertakwa, misalnya gitu ya. Kalau di pramuka saya dulu pernah malah ada itu bertakwa ya, sumpah pramuka atau apa tuh pernah. Cuman kalau untuk jabatan presiden, menteri apa, saya nggak tahu ada nggak tuh. Mungkin coba nanti Bung Arif cek ya, ada nggak tuh bahwa syarat menjadi seorang presiden itu harus bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, coba tolong cariin tuh ya. Nah, karena unsur takwa ini ada. Oh ada ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, termasuk tadi yang syarat pencalonan presiden. Termasuk yang untuk BUMN ada nggak BUMN tuh? BUMN kurang tahu deh.
Ini kan takwanya juga takwa gimana ini gitu ya. Takwanya takwa versi versi negara kita ini ya, dia bukan versi Islam. Karena versi takwa yang benar itu menerapkan seluruh syariat Islam, ya, Ah, bukan bukan malah sekarang menjadi pihak yang memusuhi orang-orang yang ingin menerapkan Islam. Kan aneh gitu ya. Nah, ya, maka ya kalaupun ada ya syarat takwa ini tidak pernah jadi bahasan, benar nggak? Coba di betul. setiap kampanye-kampanye presiden. Jadi ditanya itu kan programnya ya. Termasuk yang PTT ini ya, Direktur Utama PTT ini kan nggak ada tuh misalnya kriteria, karena ini kan jabatan publik ya, punya negara. Misal kriterianya orang bertakwa, ya amanah. Nah, seperti itu tidak ada. Artinya tidak pernah jadi bahasan yang serius gitu loh. Karena Ya, dipikirnya dengan program-program itu selesai gitu. Ternyata memang kita ini penting punya pemimpin juga yang punya integritas, punya keimanan. Karena ketika dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mungkin tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Mengolah uang kampanye 300 triliun ya, uang pemilihan umum buat Pilpres. Kemudian tidak akan melakukan perzinahan ya, membuat video porno, apalagi menelantarkan keluarganya. Nah, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka persoalan memilih pemimpin jadi penting gitu loh ya, dengan berbagai banyak kasus yang terjadi sekarang ini, kasus penganiayaan ya, kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan ya yang dilakukan oleh para pemimpin di negeri ini, itu memang harusnya takwa itu menjadi suatu hal yang bukan sekedar ditulis aja gitu, tapi menjadi suatu hal yang dibahas. Jadi samping tentu hmm, tadi secara kapasitas dia misalnya sudah pengalaman di bidang mimpin direktur-direktur ya berbagai tadi perusahaan. Nah, maka unsur ketakwaan itu menjadi penting. Ya, karena ini menjadi pelengkap. Nah, di samping itu yang kedua adalah sebuah sistem. Ya. Kalau kita lihat sekarang itu eh, pemimpin yang takwa penting, tapi juga akhirnya banyak orang yang diidentifikasi takwa, terkategori takwa, begitu dia masuk ke dalam sistem di negeri ini tuh, seperti kata Pak Mahfud, jadi iblis itu, malaikat aja. Nah, kenapa demikian? Karena orang itu sekarang seolah-olah seperti dipaksa untuk melakukan perbuatan itu. oke. Jadi kalau ada misalnya ada eh, contoh misalnya ada anggota dewan atau ada anggota apalah gitu ya, 10 orang. Kalau yang 9 korupsi ya pasti satu orang ini juga harus ikut, harus makan. Hmm, Kalau enggak dia disingkirkan gitu kan. Artinya korupsinya pun ya berjamaah, banyak kasusnya begitu kan. Nah, saya ya, yakin juga yang kalau kalau benar ya kasus yang Direktur PT Taspen ini Pak Kosasi ini ya Pak Kos, kita panggil Pak Kos saja ya. Kalau Pak Kos ini benar gitu ya, misalnya dia melakukan dugaan korupsi tadi ya, maka apa namanya terbukti gitu loh ya bahwa oh sudahlah orangnya tidak bertakwa, kemudian sistemnya inilah yang membuat dia seperti itu. Berarti ada orang-orang di balik layarnya itu, gak mungkin dia main sendiri. hmm, 300 triliun loh. Ngelola sendirian itu kan nggak mungkin itu kalau nggak punya tim. Kalau benar ya ini katanya ya, kalau benar apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak itu mengolah 300 triliun untuk kampanye 2024 ini kan nggak mungkin sendirian, pasti ngetim. Nah, betul. maka karena ini adalah perusahaan negara, nah harusnya negara itu dengan berbagai apa namanya instrumennya, PPATK, WPK, kemudian KPK, kepolisian, ada intelijen juga, harus sangat mudah ini kalau serius Hmm, diungkap. Itu ya kuncinya. Kalau serius mau ungkap harusnya mudah bagi negara ini karena negara ini sudah punya sumber dayanya. Nah, cuman musibah bagi kita adalah ini sekali lagi closing statement ya. Musibah bagi negara kita itu adalah apa? Ya para pemimpin kita nih kebanyakannya berkhianat kepada rakyatnya sendiri. Dia menipu rakyatnya sendiri. Untuk naik jabatan dia nipu rakyat ya dengan janji-janji 11 triliun di kantong, mana sampai sekarang 11 triliun. Katanya tidak mau dikritik apa siap dikritik, siap dikritik. faktanya dikritik, penjara yang kritik gitu kan, tangkep. Artinya dia naik dengan janji-janji nipu rakyat, setelah jadi pun dia kemudian menipu rakyat. Maka saya ingin Rakyat. katakan ya kepada para pemimpin seperti ini, siapapun itu ya, baik presiden kemudian dan pemimpin-pemimpin di apa namanya aparat ya, kemudian pejabat-pejabat publik lain, saya sampaikan begini hadis
Dari Rasulullah SAW, lewat Imam Ahmad yang mengatakan begini, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar, ya. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka, ya. Nah, harusnya orang-orang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala takut diancam dengan neraka. Maka mudah-mudahan video ini, ya, walaupun panjang lebar, ini ditonton oleh para pemimpin kita sehingga mereka kemudian, ya, mereka sadar, ya, tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan, tidak lagi menipu rakyatnya, ya. Jadi kalau sampai kasus ini menguap begitu aja, 300 triliun PT Taspen ini oleh direktur PT Taspen ini, maka kita patut mencurigai, patut menduga bahwa bukan hanya dia yang terlibat, tapi banyak orang yang terlibat, termasuk bisa jadi dugaan kuatnya penguasa di negeri ini, gitu, untuk memenangkan calon tertentu. Dan tentu banyak kaum oligarki hitam atau kaum kapitalis hitam yang juga bermain untuk mengamankan dana ini untuk memenangkan pemilu 2024 ini. Jadi gitu, Muarif, ya. Jadi kita ini perlu membahas tentang ketakwaan, kemudian juga perlu sistem yang adil, sistem yang baik. Nah, maka kalau bicara sistem yang baik itu, tidak ada sistem yang lebih baik daripada sistem Islam. Ya. Sistem Islam itu apa, ya? Sistem Islam itu sistem khilafah Islam, ya. Ini kita tidak bicara bahwa kita ini orang Islam, tidak. Karena khilafah Islam itu sudah pernah dibuktikan selama 1400 tahun. Adil bukan hanya untuk orang Islam, untuk semua agama, untuk semua masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Ketika dia mensejahterakan, tidak hanya untuk orang Islam, untuk semua. Nah, ini jadi catatan penting, ya, untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang non-muslim. Jangan takut dengan khilafah, ya, karena khilafah itu ketika Anda hidup di negara khilafah nanti itu, tentu Anda juga akan dijamin hak Anda sebagai seorang manusia beragama dan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk terakhir tadi nasihat itu mudah-mudahan didengar oleh para penguasa sehingga mereka yang sudah melakukan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf, menyadari kesalahannya, dan yang perlu berbuat akhirnya kemudian bisa membatalkan niat jahatnya itu. Demikian, Muarif. Ya, terima kasih Ustadz Ali Basyah yang telah menyampaikan setidaknya ada dua hal. Yang pertama tentang ketakwaan individu tadi bagi calon-calon pemimpin, baik itu pemimpin BUMN, pemimpin presiden apalagi. Nah, itu perlu ada ketakwaan hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala cukup tinggi sehingga bisa mencegah adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum syara, apalagi mencederai rakyat dengan menyalahgunakan jabatan dan keuangan milik rakyat. Yang kedua tadi juga disinggung tentang sistem. Jadi memang tindakan koruptif dan tindakan yang menyimpang dari banyak sekali para pejabat publik ini tidak terlepas dari sistem yang memang diterapkan di negeri ini yang bukan berasaskan sistem Islam. Ditutup dengan closing statement tadi, saran dan masukan dari Ustadz Ali Basyah untuk kemudian pemerintah tadi untuk diterapkan sistem khilafah tadi, khilafah Islamiyah yang sudah terbukti selama 1400 tahun pernah menaungi dunia dengan kegemilangan Islam. Nah, barangkali itu para pemirsa MNF TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu kita sudah hampir 1 jam. Tidak terasa kita diskusi dengan dua narasumber yang masih muda. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan hari ini memberikan satu pandangan baru sekaligus alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk senantiasa berada dalam keadilan, kebenaran. Dan keadilan dan kebenaran itu hanya bisa dilakukan dan dijalankan dengan menerapkan syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.